Halo teman-teman, sesuai janji gue pada webinar kemarin ya, tanggal 24 Januari, sekarang gue akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman di webinar yang belum terjawab ya, ada banyak sekali. Bagi teman-teman yang belum ikut mini course-nya ini, SPT Orang Pribadi ya, silakan bergabung ke website sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com disambung semuanya, dan masih ada free webinar tanggal 7 Februari 2026 besok ya, hari Sabtu jam 9 pagi. Bagi teman-teman yang sudah beli mini course kemarin, yang sudah bayar, tidak usah lagi beli ya, nggak usah bayar lagi, sudah otomatis free juga webinar di tanggal 7 Februari besok nanti ya. Yang ikut mini course ini nanti juga akan dapat semua rekaman dari webinar dan juga rekaman lengkap dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalau di YouTube kan mungkin tidak full kita share karena kepanjangan mungkin videonya ya teman-teman. Silakan bergabung yang belum bergabung ke mini course sptorangpribadi.com ya. Di sana kita akan mulai untuk jawaban pertanyaan dari webinar tanggal 24 Januari. Oke, teman-teman, kita akan jawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di webinar tanggal 24 Januari 2026 kemarin ya, mengenai SPT orang pribadi. Nah, kita akan langsung jawab ya, dimulai dari Bapak Alex Chung ya. Mohon maaf yang kemarin belum terjawab ya. Suami istri sudah menikah selama 9 tahun. Tahun ini mengajukan pembatalan akta pisah harta. Oke, agar bisa menggabungkan NPWP ke suami. Tahun ini muncul kurang bayar karena penghasilan suami dan istri digabung sebab ada akta pisah harta. Pertanyaan, apakah akan ada audit untuk kurang bayar di tahun-tahun sebelumnya karena pisah harta? Oke, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Dan memang memang seharusnya ada kurang bayar ya. Bisa terjadi, ya nggak apa-apa nanti saja deh apa dipikirin gitu. Kalau sekarang jadi beban pikiran kan jadi susah ya. Memang seharusnya tuh kurang bayar gitu. Cuman ya kalau belum ada pajak yang datang udah kita diam-diamin aja teman-teman ya, biarin aja. Oke. Yang kedua, apakah audit dilakukan sampai 9 tahun menikah? Jawabannya pemeriksaan pajak itu maksimal 5 tahun mundur. Oke. Nah, sekarang itu 2026, artinya bisa periksa tahun 2021 dan seterusnya. Kalau 2020 sudah selesai, ya. 2020 sudah selesai. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah ada denda, berapa dendanya? Jawabannya bisa terjadi denda eh, jika diperiksa dan kena kurang bayar tersebut ya. Dendanya kira-kira maksimal 24%. Dah, dari nilai pajaknya. Oke, jadi gua rasa sih Pak Alex nggak usah pusing, nggak usah terlalu khawatir, belum tentu terjadi kok ya. Banyak sekali pegawai yang toh nggak ada apa-apain juga gitu loh. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau dia datang pemeriksaan ya kita siap saja gitu. Oke, thank you Pak Alex Chung. Bapak Angga. Untuk karyawan swasta dari satu pemberi kerja, tetapi ada penghasilan lainnya seperti ada komisi, ada jasa lain, dan lain-lain. Bagaimana? Nah, jawabannya gampang. Bapak perlu input total penghasilan dalam negeri tersebut, ya, selain dari kerja ya, itu di bagian yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, masuk ke kategori tersebut, tuliskan totalnya. Oke. Selanjutnya, sistem akan menghitung berapa kurang bayarnya di halaman induk. Kira-kira gitu ya, Mbak Angga. Lanjut, Ibu Santi. Jika harta tahun 2009, oke, berupa rumah warisan atau hibah, harga perolehan yang dilaporkan adalah nol. Oh, dia sudah lapor tetapi nol gitu ya. Sudah lapor tapi nol. Nah, 2025 ini pengisian nilai perolehannya gimana ya? Berhubung angka nol tidak bisa diisi. Oke. Jadi yang pertama di bagian harga perolehan tulis Rp1 karena kan tidak bisa nol nih. Nah, yang kedua di bagian harga saat ini itu tulis NJOP sesuai kartu PBB. Oke, gitu aja. Oke, thank you Bu Santi. Lanjut Ibu Vivi Lim. NPWP, NPPN perlu nggak untuk karyawan atau usaha kecil? Karyawan murni tidak perlu. Kalau usaha mau kecil ataupun besar, mau dia final atau non final, UMKM ataupun bukan UMKM, perlu ya, perlu cetak
NPPN. Oke, dan NPPN tidaklah menghanguskan atau menghilangkan status UMKM seseorang. Oke, lanjut. Ibu Yuli Lee, kalau penghasilan dari main saham bursa saja, KLU-nya apa? Ini bebas saja. Ini bebas saja. Apa yang sudah ada tidak perlu diganti. Cuek saja. Jadi orang-orang yang penghasilan sudah final semua, atau dari hanya main saham atau deposito doang, itu nggak perlu ngapa-ngapain ya. Kalau biarin aja, apapun yang ada di situ biarin aja. Oke, thank you Bu Yuli. Lanjut, Bapak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Beberapa pertanyaan. Satu, suami dan istri masing-masing punya toko dengan masing-masing omset. Suaminya adalah 4,7 M, istrinya 4,5 M. Kalau saat ini status MPP digabung, apakah diwajibkan untuk PKP? Jawabannya iya. Iya, jadi PKP apabila digabung ya, digabung. Oke. Ini tidak boleh digabung. Ini harus dipisah nih. Karena kalau digabung langsung jadi PKP nih ya. Jadi jangan digabung. Tetaplah seperti itu. Dan apabila memilih opsi MT, apakah resiko akan timbul? Em, saya rasa ada resiko. Ada resiko. Lebih baik salah satunya stop saja dan mendirikan PTP atau PT atau CV gitu loh. Oke. Jadi si istri aja nih, contohnya si istri cabut aja MPP-nya, kemudian bikin PTP, PT perorangan nih, kemudian dagangnya pindah ke situ. Nah, sedangkan si suami tetap biarkan seperti itu dagang. Nah, itu saya rasa lebih aman ya. Oke, nomor dua, pembayaran PPh tahunan orang pribadi 200 tahun 2025, apakah bisa dibayar dengan sistem ID billing deposit? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya. Jika bisa, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, jadi gini. eh jadi yang pertama adalah sekarang kan belum ini, sekarang kan belum deadline ya. Jadi belum deadline masih bisa bayar metode normal gitu. Metode normal yaitu melalui posting SPT tahunan OP di Cortex. Jadi kalau masih bisa langsung aja di Cortex ya. Nah, metodenya adalah metode deposit adalah masukkan ke deposit, kemudian nanti dipindah buku ya, dipindah buku menuju ke SPT tahunan OP. Gitu aja sih, caranya sama aja seperti yang melakukan PBK terhadap deposit yang lain gitu. Oke, thank you Pak Wahyu, semoga terbantu. Bapak INS, hasil reksadana apakah harus dilaporkan? Jawabannya harus ya, jawabannya harus. Eh, Jawabannya iya, harus lapor. Oke, kalau dilaporkan di mana? Ataukah di lampiran L2B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kode 498? Jawabannya betul. Jadi bunga reksadana itu dilapor di situ. Kalau Anda memang mengalami kenaikan harga reksadana atau bunganya, itu lapor ke situ. Itu betul ya, Bapak INS. Thank you. Toko emas gajah. Angsuran PPh lima sekarang kan otomatis keluar di Kortes. Nggak bisa diubah. Kalau LB, selain jurus masukin pendapatan lain-lain, ada jurus lainnya nggak supaya PPh lima tahun depan turun? Karena kalau akun pendapatan lain-lain untuk PKP malah kena PPN 11%. Oke, jadi gini. Satu, mengakui pendapatan lain-lain di luar usaha itu tidak perlu kena PPN 11%. Karena karena di luar usaha. Oke, di luar usaha. Yang kedua, kalau dia PKP dan pembukuan, eh, kalau dia PKP dan pembukuan, maka tidak usah khawatir dengan LB, biarkan saja LB dan kemudian minta pengembalian pendahuluan. Oke, yang ketiga, yang ketiga adalah jurus lainnya adalah kalau pembukuan, maka lakukan koreksi fiskal terhadap
beban-beban. Itu, beban-beban supaya laba fiskal naik. Nah, yang keempat,